Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Selamat pagi mitra Buana yang saya kasihi. Kita bertemu lagi di dalam acara Mimbar Agama Kristen di acara pagi hari ini. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi yang indah, yang baik yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati hidup karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Hamba-Mu siap menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua pendengar mitra Buana Asri yang kami kasihi ini, mereka mendengar firman-Mu, merenungkan, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu beberapa menit ke depan ini. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mitra Buana Asri yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul khotbah saya, renungan pada pagi hari ini adalah beriman kepada Yesus dan diselamatkan. Saudara-saudara, beriman kepada Yesus harus dilakukan oleh setiap orang yang masih hidup, saudara. Kalau manusia sudah mati, tidak bisa percaya lagi. Karena di teks ini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Berarti kalau seseorang mengaku dengan mulutmu, berarti orang itu masih hidup. Dan ketika dia mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, Yesus bahasa Yunaninya artinya juru selamat, saudara. Kalau seseorang mengaku Yesus sebagai juru selamat dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, kenapa banyak orang benci sekali dengan nama Yesus? Karena setan pun awalnya memang sangat benci sekali dengan Yesus, saudara-saudara. Dan setan tidak bisa melawan Yesus Kristus, makanya setan selalu menggoda manusia supaya manusia melawan Yesus. Karena di balik nama Yesus itu ada arti, yaitu juru selamat. Juru selamat artinya pribadi yang bisa menyelamatkan, karena keselamatan tidak ada di dalam dunia ini selain di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kepastian keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus. Mitra Buana Asri yang saya kasihi, penting sekali dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini perlu diselamatkan. Sering pemahaman orang yang beriman kepada Yesus diselamatkan hanya sekedar diselamatkan nanti mati masuk surga, saudara. Tetapi sebetulnya di dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu banyak sekali dicatat tentang arti diselamatkan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita melihat, saudara, bahwa diselamatkan itu adalah salah satu jaminan di dalam mengikut Yesus, saudara. Mengikut Yesus itu ada satu kepastian jaminan. Makanya di Yohanes pasal 15 ayat 5 itu, sebab di luar aku kamu tidak bisa mendapat apa-apa, atau tidak bisa berbuat apa-apa, atau kamu tidak akan mendapat jaminan apa-apa. Itu, saudara. Makanya di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan, ada harapan yang pasti. Saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 9 ini berbicara, jika kamu mengaku dengan mulutmu selama kamu masih hidup bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, titik yang saya akan bicarakan, saya sampaikan dalam firman Tuhan hari ini adalah diselamatkan, saudara. Orang yang beriman kepada Yesus diselamatkan dari apa?
Kalau di dalam Mazmur 106 ayat 10, di sana dikatakan orang yang beriman kepada Allah itu akan diselamatkan dari musuh, saudara-saudara. Di Mazmur 106 ayat 10, demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Saudara, orang yang mengikut Yesus sebagai Allah, mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia akan diselamatkan dari musuh. Makanya saudara tidak heran kalau mengikut Yesus itu banyak orang tidak senang. Ada banyak juga orang yang memusuhi pengikut-pengikut Yesus. Tetapi saudara, kita tidak usah takut dan khawatir, karena mengikut Yesus itu ada jaminan bahwa kita akan diselamatkan dari pembenci-pembenci. Kita akan diselamatkan dari musuh-musuh yang berusaha memusuhi kita dan berusaha untuk membunuh kita. Mazmur 34 ayat 19-20, saudara, dikatakan di sana kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, orang Kristen bisa mengalami, makanya penderitaan orang Kristen itu biasanya hanya kita itu dimusuhi orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak senang kalau kita ini mengikut Yesus Kristus. Makanya itu di Mazmur 34 dikatakan sebagai kemalangan orang benar. Tetapi kemalangan orang benar itu atas izin Tuhan. Dan di sini katakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan orang benar itu dari semua kemalangan itu. Itu yang indah sekali, saudara. Makanya mengikut Yesus itu diselamatkan dari segala musuh. Biar musuh mereka akan berencana apa, tetapi Tuhan yang akan melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, beriman kepada Yesus diselamatkan dari murka Allah, saudara. Di dalam Roma 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dosa manusia itulah yang membuat Allah marah, Allah murka. Tetapi oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, dan setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan beroleh kasih karunia dan beroleh pengampunan dari dosa, dan kita akan ditebus dari perhambaan dosa. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mengalami hal ini, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Allah tidak akan marah lagi kepada kita selama kita hidup di dalam anugerah Allah. Kita hidup takut dan taat akan firman Allah. Kita takut Tuhan, kita taat akan firman Allah, kita hidup dalam kekudusan Allah, maka kita akan diselamatkan dari murka Allah. Bersyukur, saudara, kita sebagai orang Kristen mengikut Yesus, asal kita takut Tuhan dan taat, kita tidak akan dimurkai Allah, kita tidak akan dimarahi oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, diselamatkan di dalam Mazmur 107 ayat 13. Di sana dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-nyalah mereka dari kecemasan mereka. Di dalam bahasa Jawa, saudara, ing sakjroning karubedan iku, bareng podo sesambat marang Pangeran Yehuwa, banjur podo diluari saka ing kasangsarane. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang ketiga diselamatkan di sini artinya, kalau dalam bahasa Indonesia di sini dikatakan diselamatkan dari kecemasan. Sebetulnya di dalam konteks ini artinya bisa diterjemahkan diselamatkan dari kesengsaraan, saudara. Makanya sebagai orang-orang beriman kepada Yesus, selama kita takut Tuhan, kita taat, saudara, meskipun di dunia ini kita mengalami kesukaran, kesulitan, beban, pergumulan, tetapi itu tidak akan menyengsarakan kita. Karena apa? Yesus Kristus juru selamat. Yesus akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Kesengsaraan tidak akan menimpa kita. Kesulitan boleh ada, tetapi tidak akan menyengsarakan kita. Masalah boleh ada, Tuhan Yesus tidak akan menyengsarakan kita. Mari saudaraku yang terkasih, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, kita bisa lihat di dalam Amsal pasal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran,
lalu orang fasik menggantikannya. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Di dalam bahasa Jawa, saudara, wong bener kak entasake saka ing karubedan, wong duraka kang banjur ngenteni. Sekali lagi, saudara, wong bener kak entasake saka ing karubedan, wong duraka kang banjur ngenteni. Saudara, mitra Buana Asri yang saya kasihi, yang keempat, diselamatkan artinya adalah diselamatkan dari kesukaran, diselamatkan dari karubedan, saudara. Situasi di mana keadaan yang sulit, yang ribet, yang susah, yang sukar. Makanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu, supaya setiap orang yang mau beriman kepada Yesus diselamatkan dari kesukaran. Ka entas sake soko ing karubedan. Supaya apa, saudara? Kesukaran, karubedan itu kita bisa terlepas dari semuanya itu. Karena kalau kita hidup di dalam kesukaran, karubedan yang membuat kita bisa stres, bisa sakit, bisa tidak bisa tidur, makanya orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang berserah, bersandar kepada Yesus Kristus, akan diselamatkan dari kesukaran, yaitu karubedan dalam bahasa Jawa. Itu yang keempat, saudara. Yang kelima, arti diselamatkan adalah di dalam Yesaya 51 ayat 10. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, mitra Buana yang saya kasihi, Buana Asri yang saya kasihi, saudara, yang kelima adalah kita diselamatkan dari jalan buntu, saudara. Kita bisa lihat teks ini berbicara pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel terus berjalan, samping kanan tebing, samping kiri tebing, lalu ke depan jalan buntu, ada laut, saudara. Dari belakang dikejar oleh pasukan Fir'aun. Saudara, betapa stresnya bangsa Israel itu ketika mereka menghadapi ini. Bapak Ibu, saudara bisa bayangkan, mereka yang keluar dari Mesir itu sekitar 2 juta lebih, saudara. 2 juta lebih, mereka tidak bisa bersembunyi apapun, mereka harus terus berjalan. Tetapi masalahnya, samping kanan tebing, samping kiri tebing, ke depan adalah Laut Tebrau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa lihat ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Musa sebagai pemimpin, Musa berdoa kepada Allah, dan akhirnya ketika ada angin dari timur, lalu laut itu terbelahlah menjadi dua, dan bangsa Israel bisa berjalan melewati laut itu dengan daratan di dalam air, daratan air itu menjadi kering, saudara. Luar biasa, dan akhirnya bangsa Israel 2 juta lebih itu bisa menyeberangi itu, dan pasukan Fir'aun ketika mereka mau mengejar, dan mereka akhirnya tertimpa laut itu, air laut itu, dan mereka mati di dasar laut. Tapi bangsa Israel diselamatkan. Saudara beriman kepada Yesus, kita juga akan diselamatkan dari jalan buntu. Saudaraku yang terkasih, jalan buntu bisa di mana-mana ada. Kalau satu pintu tertutup, Tuhan bisa bukakan pintu yang lain. Makanya bagi orang yang beriman kepada Yesus, mitra Buana Asri yang saya kasihi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah terus kita bersandar kepada Allah kita beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pasti satu pintu tertutup, pintu yang lain akan dibukakan. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat yang keenam, saudara, diselamatkan dari hukuman. Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mitra Buana Asri yang saya kasihi, yang keenam arti diselamatkan adalah diselamatkan dari hukuman Allah. Kita tahu bahwa dosa itu membuat
manusia bisa sengsara. Allah begitu benci dengan dosa, tetapi Allah mengasihi manusia. Di teks ini siapa yang percaya, konteksnya percaya, beriman kepada Yesus dan dibaptis itu konteksnya adalah dimeteraikan, dia akan diselamatkan. Lah, diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari hukuman Allah. Allah tidak akan menghukum lagi umat atau orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu yang keenam, saudara. Yang ketujuh, saudaraku yang terkasih, diselamatkan. Artinya adalah diselamatkan dari kuasa setan. Saudara, di dalam Lukas pasal 8 ayat 36, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitakan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang ini, cerita di sini adalah orang ini sudah kerasukan setan, saudara, sudah gila, sudah tidak bisa, otaknya sudah tidak normal lagi, hidup tidak bisa menata diri lagi, sudah tidak punya rasa malu, dia berteriak-teriak di kuburan, di mana tempat dia selalu begitu, dia tidak bisa dikendalikan oleh manusia, dia hidup semaunya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus Kristus lewat di situ, lalu Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang dari orang yang dibelenggu setan ini, saudara. Akhirnya setan itu bisa dikeluarkan atau diusir oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setan begitu cerdik, setan juga punya kuasa, setan bisa mempengaruhi pikiran manusia seperti Petrus dikuasai pikirannya. Dan juga kita tahu Yudas Iskariot pun juga pikirannya dikuasai oleh setan, dan bahkan hatinya pun juga di teks Alkitab dirasuk oleh setan. Tetapi Petrus dan Yudas itu tidak gila, saudara. Mereka seperti orang normal, tetapi mereka dikuasai pikirannya, dikuasai hatinya. Tetapi dalam teks Lukas pasal 8 ini, setan sudah menguasai sampai orang ini sudah kerasukan setan. Artinya orang ini sudah dikuasai, dikendalikan oleh setan, dan Yesus pun bisa menyelamatkan dari kuasa setan itu. Saudara, di zaman sekarang ini pun juga masih bisa, saudara. Siapa yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus sanggup melepaskan dari kuasa setan. Seberat apapun, kondisi apapun, setan bisa dikalahkan oleh Yesus Kristus. Makanya bersyukurlah kita sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita dilindungi dari kuasa setan. Mitra Buana yang saya kasihi, itu yang ketujuh. Sekarang yang ke-8, saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Yang ke-8 adalah diselamatkan dari tidak ada harapan, saudara. Saudara, di dalam teks ini berbicara tentang kehidupan jemaat yang waktu itu di dalam kitab Roma. Banyak orang-orang Roma yang hidup tidak ada pengharapan, tidak ada kepastian. Di dalam kitab Roma, orang Roma kaya, Bapak Ibu Saudara, tetapi hidupnya tidak beres. Mereka tidak memiliki pengharapan yang pasti. Nah, jemaat Roma juga mengalami hal seperti itu. Makanya Paulus menyampaikan firman Tuhan agar setiap orang yang percaya, beriman kepada Yesus itu tidak kehilangan pengharapan. Justru malah orang-orang yang beriman kepada Yesus akan diselamatkan dari tidak ada harapan supaya beroleh harapan. Makanya bersyukurlah, saudara yang terkasih, bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan beroleh pengharapan. Makanya mengikut Yesus Kristus, saudara, selain mendapat jaminan adalah mendapatkan pengharapan. Apa gunanya, saudara, kita memiliki keyakinan, memiliki agama tanpa jaminan dan pengharapan? Makanya hanya di dalam Yesus Kristus saja, orang yang beriman kepada Yesus Kristus saja, ada jaminan
keselamatan, jaminan kemenangan, dan ada pengharapan yang pasti. Saudara, di dalam Alkitab juga ditulis, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan masa depan, rancangan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kesengsaraan. Saudara, di dalam Yesus Kristus ada jaminan, ada pengharapan, pengharapan masa depan, pengharapan yang diselamatkan, pengharapan yang dipulihkan. Meskipun di dalam teks Roma 8 ayat 28, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, saudara. Meskipun kita berpengharapan belum kita lihat oleh mata, tetapi itu kalau Tuhan berkenan itu akan menjadi harapan yang pasti bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, mitra Buana Asri yang saya kasihi, mari saudara, kalau Bapak Ibu saudara memiliki kehidupan yang sepertinya putus asa, jangan menyerah, masih ada harapan. Selama Bapak Ibu beriman kepada Yesus, masih ada jaminan, masih ada harapan. Bapak Ibu jangan mau dikuasai setan pikiran saudara. Saudara-saudara masih punya harapan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara masih ada harapan yang pasti karena Yesus masih mau hidup kita. Kalau kita masih diberikan hidup, Tuhan masih mau kita untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi imamat yang rajani. Saudara, kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan di dunia ini sebagai orang Kristen. Kita harus satu, menjadi saksi, supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus melihat kita sebagai saksi, mereka bisa mengenal Yesus. Yang kedua, hidup menjadi berkat, supaya ketika orang-orang melihat kita karena kita hidup sudah diberkati Tuhan, memberkati orang lain, dan orang itu mendapatkan berkat Tuhan melalui kita. Yang ketiga adalah kita harus menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya adalah menjadi pengantara, penghubung orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, supaya melalui kita mereka terhubung dengan Allah. Makanya kita adalah penghubung, pengantara antara orang yang belum kenal Allah dengan Allah kita. Mari saudaraku yang terkasih, jangan putus harapan. Ada Yesus, ada harapan. Beriman kepada Yesus, ada masa depan yang pasti bagi keturunan kita. Karena orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Orang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi. Alkitab bilang begitu, saudara. Yang kesembilan, saudara yang terkasih, arti diselamatkan adalah di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Di sana dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudaraku yang terkasih, beriman kepada Yesus itu diselamatkan. Yang kesembilan adalah artinya diselamatkan dari neraka, saudara-saudara. Orang yang beriman kepada Yesus itu akan diselamatkan dari kebinasaan di dalam neraka. Di sini dikatakan kita tidak boleh sebagai orang Kristen takut kepada manusia. Manusia paling bisa membunuh tubuhnya, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Makanya teks ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita lebih takut kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena takut kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena Allah berkuasa membunuh tubuh kita dan bisa membunuh jiwa kita, memasukkan di dalam neraka. Itu saudara, makanya itu yang penting saudara. Makanya kita mengikut Yesus, meskipun kita dimusuhi, tidak usah kita takut kepada manusia. Lebih takutlah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ini artinya saudara, Paulus pengen katakan ketika nanti kami mati begitu. Jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, ini bicara tentang tubuh yang mati. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan,
Kita beriman kepada Yesus Kristus, kita akan diselamatkan dari neraka. Dan kita tidak masuk neraka, tetapi kita ditempatkan atau disediakan tempat oleh Bapa di sorga, yaitu di sorga bagi kita. Rumah tempat tinggal Allah adalah juga rumah tempat tinggal kita. Itu tempat kediaman yang kekal abadi. Tidak ada tangisan lagi, tidak ada kematian lagi, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada kesengsaraan lagi. Ya, itulah saudara, enaknya mengikut beriman kepada Yesus Kristus, karena Yesus adalah artinya juru selamat. Yang ke-10 saudara, yang terakhir, di sini artinya orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah orang yang ini adalah diselamatkan dari pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pencobaan itu bahasa Yunani peirasmos, saudara. Peirasmos adalah godaan, tawaran, gangguan. Ini adalah sesuatu yang dari setan, saudara. Dan setan tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada orang yang beriman kepada Yesus. Makanya orang yang beriman kepada Yesus ada perlindungan Allah yang luar biasa dari kuasa setan itu tadi yang saya sebutkan di atas. Sehingga iblis hanya bisanya mencobai, saudara, mengganggu, menggoda. Makanya di dalam kasus Ayub, saudara, Ayub kalau tidak ada izin daripada Tuhan, iblis tidak bisa masuk, saudara. Makanya iblis bisa merasuki manusia itu sebetulnya atas izin daripada Allah. Makanya Ayub ketika iblis bicara kepada Allah bilang begini, "Iya Tuhan, Engkau memagari Ayub dan Engkau memberkati, coba Engkau buka itu semua." Maka ketika Allah menyerahkan, "Ya, aku serahkan kepadamu," iblis baru bertindak, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, saudara-saudaraku yang terkasih. Di sini katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa artinya kita bisa mengalami itu, bisa menanggungnya, saudara. Tidak ada pencobaan yang berat, tidak ada. Semua pencobaan itu mudah kita atasi, kita bisa menghadapinya. Bahkan dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia, berarti kita punya kekuatan untuk menghadapi pencobaan itu. Dan bahkan saudara, ketika kita dicobai, Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, ketika kita dicobai setan itu sudah minta izin dulu dari Allah. Kita ada protek dari Allah, perlindungan dari Allah cukup kuat, saudara. Dan dikatakan pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kamu jalan keluar. Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Makanya saudara-saudara, orang Kristen jangan berpikir bahwa pencobaan itu berat. Saudara-saudara beriman kepada Yesus jangan berpikir bahwa setan itu punya kekuatan kuasa yang bisa menghantam orang beriman sehingga beriman bisa jatuh. Enggak, saudara. Selama kita sebagai orang percaya beriman kepada Yesus, takut Tuhan dan taat, kekuatan setan apapun tidak akan mampu menjebol pertahanan Allah di dalam hidup kita. Makanya saudara, hiduplah dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan Allah. Firman Tuhan saudara dengar, simpan dalam hati dan lakukan. Makanya saudara akan mendapatkan kuat kuasa Allah yang luar biasa. Karena apalagi di dalam hidup saudara ada Roh Kudus yang bekerja. Mitra Buana Asri yang saya kasihi, saya bisa melihat di dalam Alkitab 10 arti diselamatkan itu. Makanya saudara bersyukurlah kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan arti jaminan keselamatan itu ada 10, saudara. Ini bukan sekedar nanti masuk surga, bukan. Tetapi beriman kepada Yesus adalah 1, diselamatkan dari musuh. 2, diselamatkan dari murka Allah.
3, diselamatkan dari kesengsaraan atau kecemasan. 4, diselamatkan dari kesukaran atau karubetan yang membelenggu kita. Yang kelima, diselamatkan dari jalan buntu. Yang keenam, diselamatkan dari hukuman Allah. Yang ketujuh, diselamatkan dari kuasa setan. Dan yang kedelapan, diselamatkan dari tidak ada harapan, supaya kita memiliki harapan yang pasti. Yang kesembilan, diselamatkan dari neraka. Kita tidak masuk neraka, tetapi kita malah masuk ke dalam surga, kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Yang ke-10, kita diselamatkan dari pencobaan setan yang selalu berusaha mau menjatuhkan kita, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mitra Buana yang saya kasihi, marilah terus saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara beriman, tinggal kalau saudara sudah beriman, saudara bertobat, harus dipastikan sudah bertobat, dan hiduplah takut Tuhan, hiduplah taat, saudara akan bisa mengalami 10 keselamatan ini. Betapa bahagianya kita hidup yang memiliki jaminan dan pengharapan 10 keselamatan yang Tuhan janjikan ini kepada kita. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengerti orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya di dalam hatinya bahwa Allah membangkitkan dari kematian dan orang itu akan diselamatkan. Puji Tuhan Bapa. Berarti kami yang beriman kepada Yesus Kristus, kami akan diselamatkan dari musuh-musuh yang memusuhi kami. Kami diselamatkan dari murka Allah. Allah tidak memarahi lagi. Kami akan diselamatkan dari kesengsaraan. Kami akan diselamatkan dari karubetan kesukaran. Kami akan diselamatkan dari jalan buntu. Meskipun satu pintu tertutup, pintu yang lain akan dibukakan oleh Tuhan. Kami akan diselamatkan dari hukuman Allah. Kami akan diselamatkan dari kuasa setan. Kami akan diselamatkan dari tidak ada harapan, supaya kami memiliki harapan yang pasti. Puji Tuhan, kami juga akan diselamatkan nanti kalau kami mati atau tinggalkan dunia ini. Kami tidak akan masuk neraka, tetapi kami akan masuk surga. Dan puji Tuhan, kami di dunia ini, kami akan terus dilindungi oleh Tuhan. Meskipun kami harus mengalami pencobaan, tapi pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kami. Tuhan dan Engkau akan menolong kami, karena Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah beban pergumulan anak-anak-Mu, pendengar mitra Buana Asri yang Engkau kasihi ini, apapun kesukaran mereka, beban pergumulan hidup mereka, sakit penyakit, ekonomi, apapun saudara, kami yakin selama mereka hidup beres di hadapan Tuhan Yesus Kristus, mereka beriman kepada Yesus Kristus, pasti ada jaminan, pasti ada pengharapan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Biarlah semua pendengar mitra Buana Asri yang Engkau kasih ini diberkati oleh Tuhan. Berkatilah radio Buana Asri ini, Tuhan memberkati, dan juga pemerintahan Kabupaten Sragen, Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpinnya, dan semua gereja Tuhan di Kabupaten Sragen, semuanya menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi imamat yang rajani. Dan BKUKS, lembaga yang Engkau berikan ini, biarlah mereka bisa menjadi mitra kami, menjadi organisasi yang bisa mempersatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.